البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, qala Syekh Nusaimin rahimahullah taala wa kadzalika salatul kusuf ala sifatiha. Demikian juga salatul kusuf sesuai dengan sifatnya. Hiya fil waqi'i bayanun. Pada hakikatnya dia adalah bayan, penjelasan. Limujmali qali sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Hadza mujmal am mubayyan nak Muhammad? Mubayyan. Anta Abdurrahman. Mujmal. Limada mujmal? Inama huwa al-amru bis-shalah. Fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Al-amru bis-shalah. Lam yubayyan kayfiyatuha. Dan mujmal qaluhu fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Huna salatul kusuf mujmalah. Thumma bayyanaha fi haditsin akhar. Baik. Bayana fi hadits akhar. Fi hadits Ibn Abbas, hadits Abi Sa'id, hadis Aisyah, banyak hadis yang menjelaskan kaifiyah salatul kusuf. Sahihna. Hadza mubayyan, sarat mubayyanah. Limadha bayyanahu fi haditsin akhar. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Anta Aba Fatin. Anta. Anta. Walillahi 'alan nasi hijjul bait mubayyan am mujmal? La, soal. Mau soal mubayyan. Amal jawab soal mubayyan syariat kedua bayan selesai. Kayak mujmal. Walillahi ala nasi hijjul bait. Kaifa mubayyin, kaifa mujmal? Karena huna amru bil hajj mujmal. Walillahi ala nasi hijjul bait. Inama huwa al amru bil hajj. Yahtaj ila mada bayan kaifiyatiha atau kaifiyatihi. Al amru bil hajj يحتاج إلى بيان كيفيته. إذن هذه الآية مجملة الأمر بالحج ثم بينه في آية أو في أحاديث. Aqimu sholata. Aqimu sholata inda khandola. Mubayyanah am mujmalah? Limadha? Apa?
amrul wajib. Kif amrul wajib? Aqimus salata. Soalun sahlun. Mubayyanah am mujmalah? Aqimus salata. Zaid. Gimana? Alhamdulillah selamat. Inama huwa al-amru bis-shalah. Baik. Was-shalah tahtaju li bayan kaifiyatiha. Wa atu Abdurrahman, siapa itu? Jangan keluar-keluar terus. Hei, siapa itu? Semuanya masuk di masjid. Suruh masuk masjid semua. Turun. Ayub, baca Quran. Udah begitu tutup aja masjidnya. Habis itu sudah tutup kunci. Tutup kunci. Yang enggak mau masuk udah enggak masuk, enggak usah. Tutup kunci udah, kunci. Sulaiman. Sudah. Wa atu zakata. ساعدنا ليش مجمل؟ ماذا عمل الزكاة مجمل؟ لماذا؟ إنما هو الأمر بالزكاة. الزكاة يحتاج إلى بيان الأنصبة والمقدار. لا بس. ومثال بيانه بالقول والفعل. بيانه كيفية الصلاة. لماذا كيفية؟ تلوني أنت. من أين؟ أي صحيح نقول بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته. حديث من؟ حديث مسيء الصلاة. حديث من؟ Ismail. Hadis masyhur sampai enggak tahu. Ibrahim antum kalau diberi ilmu, diberi apa, hilangnya subhanallah cepat sekali. Anta Ibrahim Sani. Senyum gitu. Enggak perlu senyum. Yang serius. Kan enggak jadi. Anta Ubaid. Hadis musyi shalah hadis yang gimana? Kisahnya gimana? Sudah disampaikan berkali-kali ya? Sampai lebar seperti sungai berkali-kali. Hadis musyi shalah yang bagaimana Bayu? Nah, hadis musyi shalah rajulun yusalli hadza thalath marrat faqala salli fa innaka lam tusalli. Ada hadis musyi shalah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ma'ruf jiddan ya. Talabul ilm sampai tidak ngerti hadis ini berarti dia tidak belajar ilmu sholat. Loh. Karena asal hadis masalah sholat yaitu ini. Talabul ilm yang nggak ngerti hadis ini seakan-akan tidak belajar tata cara sholat. Kenapa? Karena
hadis masalah sholat, ini ada hadis musik sholat. Dikira, jadi yang nggak ngerti kayak nggak belajar, kayak tidak belajar tata cara sholat, ilmu sholat. Karena hadis ini adalah merupakan bayanun limujmal. Bayan limujmal, betul. Bayan mujmal dari perintah untuk sholat. Lah antum sampai nggak tahu hadis ini misalnya, lah kamu belajar sholat dari mana? Hah? Biarin aja, nggak usah masuk. Udah jam segini, terlambat. Mulai besok gitu kalau belajar tutup. Hadisnya siapa tadi? Yang betul, entah. Baru tahu kan? Sama, siapa baru tahu. Antum ini harus belajar sholat, belajar. Kira, makanya sholatnya jangan sembarangan. Orang sholat sembarangan itu karena tidak belajar ilmu sholat. Gak usah dibuka, sampai itu, gak usah. Biar aja, biar. Suruh di luar dulu. Kama fi haditsin musii salat fi salatihi haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fa asbihil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir al hadits ila akhir. Enggak usah gelisah siapa yang masuk, mau pak polisi, pak tentara apa, enggak usah dibuka. Enggak usah gelisah, antum belajar aja. Latihan, konsentrasi. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila sholati fasbil wudu tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Hadis sama mujmal am mubayyan Muhammad? Mubayyan, mubayyan. Sudah jelas. Idza qumta ila sholati fasbil wudu tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Hadza mubayyan. Lianna hadzal hadits bayanun baik di haditsin akhar au di ayat bayan an amri bis shalah idza qumta ila sholati fa asbil wudu thumma istaqbil qiblah fakabbir thumma qra' ma tayassara min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi sholatika kulliha. Hadza mubayyan. Ya, makanya para ulama sampai menulis hadis ini baik khusus menerangkan tentang hadis musik sholat di syarah khusus. Hadza bayanun bil fi'li am bil qaul. Alhamdulillah bil fi'li. Loh, qaul gimana? Fi'li sudah fi'li, qaul. Mana yang betul? Alhamdulillah. Hadza bayan bimadza bil qaul, limadza bil qaul. Soal limadza bil qaul. Kalau anta milih bil qaul, ya kan ditanya berikutnya limadza bil qaul. Hadza bayan bil qaul. Latihan cerdas. Kamu dilatih untuk cerdas sebenarnya di sini. Dulu. Hada bayan bil qaul atau bil fi'li. Anta Abdurrahman. Limadha bil qaul? Dia naik. Fi'li. Limadha ghairu fi'li? Subhanallah. Jawabun sahlun jiddun. Limadha bil ada bayan bil qaul bil fi'li Abdurrahman. Bil qaul bil fi'li. Limadha bil qaul bil fi'li? Kif? Madza? Qul bil arabiyyah madza? Kaif salu qala fi'l. Anta Ibrahim anta.
fil qalbi limada. Anta siapa itu? Abdurrahman. Hada bayan bil idza qumta ila sholati fasul wudu ila akhir hada bil qaul hada bayan bil qauli aw bil fi'li. Limadha bil qaul? Ini ada qaul. Qala idza qumta ila sholati kan qaul. Mana fi'il? Hah? Gimana ini fi'il? Idza qumta ila sholati hada qaul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila sholati fasbil wudu thumma qiblah faqabbir ila akhir hada bil qaul. Hah? Allah musta'an. Itu antumah. Hah? Bayan bil qauli madza di anu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwujud qaul atau fi'il? Lah iya. Ibrahim ikut-ikutan bil qaul fi'il. Nah, Ibrahim. Qaul itu apa sih qaul? Qaul itu apa maksudnya? Qaul itu apa adalah? Hah? Perkataan. Kalau fi'li perbuatan. Kalau qaul munculnya dari dari perkataan. Apa? Kalau tadi bahasa Indonesia. Qaul ucapan berasal dari apa? Hah? Mulut. Kalau fi'li dari mana? Coba tanya. Dari badan, badan. Gimana badannya? Dari anggota badan. Kamu cuma baru ditanya. Ini ada qaul dari mana? Ini qaul dari lisan. Kalau fi'li dari apa? Badan, rukuk, sujud, duduk, berdiri. Yang berdiri hati atau jantung? Nah, berarti itu fi'li atau qaul? Duduk, berdiri, sujud, fi'li. Kenapa kata fi'li? Karena perbuatan. Jadi tidak pun dari Rasulullah pas berwudu masalah kita tapi terakhir ada bayan bil qauli. Betul. Karena bil fi'li aidan. Baik. Sekarang bayanun bil fi'li. Orang baru dikatakan bayan bil qaul sudah melampaui batas. Bil qaul fi'li. Wa kana bil fi'li aidan. Kama fi hadits Salim bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Baik, sekarang bayanan bil fi'li tentang apa? Masalah apa, Pak Fatih? Masalah apa bayan bil fi'li dengan apa? Hah? Masalah salat. Sahih. Wa kana bil fi'li. Dan yang berikutnya adalah bayan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan fi'il. Fi'il siapa? Fi'il Muhammad. Perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Sujud rukuk. Itu perbuatan. Kalau jalan? Kalau berdiri? Kalau duduk? Kalau diam? Masa dia mengucapkannya? Apa dia mengucapkan sebenarnya? Ya bukan mau diam kok. Baiklah, labas. Melatih kecerdasan aja Muhammad. Melatih kecerdasan. Kama fi hadithi Salim bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar. Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Untuk apa? Untuk apa Rizki berdiri di atas mimbar? Buat contoh sholat untuk umatnya, bukan untuk khutbah.
Ya kadang untuk khutbah, kadang untuk ini, tergantung keperluan. Koma alal mimbar. Kalau koma alal mimbar ini mujmal atau mubayyan coba anda tanya. Lafaz koma alal mimbar misalnya. Apa memang? Mujmal karena ihtimal koma alal mimbar untuk khutbah, untuk tadi sholat dan sebagainya. Koma alal mimbar fakabbara wa kabbara nasu wara'ah. Berdiri di atas mimbar maka baru benar-benar bertakbir. Takbir bagaimana lafaznya? Allahu Akbar. Sahih? Wa kabbara nasu wara'ah. Dan manusia bertakbir di belakangnya. Artinya sholat mengikuti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala mimbar. Dan dia di atas mimbar. Jadi kata hari-hari. Qama al-mimbar faqabara wa qawwarna wa raka'a wa raka'an nas wa ra'ahu. Baik. Tuma nazala ila asl mimbar fasajada. Sudah selesai. Tuma aqbala 'ala nas. Kemudian setelah selesai Nabi SAW menghadap ke manusia. Wa qala inna ma fa'altu hadza li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati. Inna ma fa'altu hadza. Hanyalah saya berbuat seperti ini. Berbuat apa itu? Berbuat seperti ini seperti apa Ismail? Hah? Mencontoh untuk sholat kepada masjid gimana? Bingung mana? Memberikan contoh pada manusia untuk sholat di atas mimbar. Jadi manusia harus suruh pada sholat di atas mimbar. Nabi SAW sholat di atas mimbar dengan sengaja. Sholat di atas mimbar. Kenapa sholatnya di atas mimbar? Kenapa sholat di atas mimbar? Nabi SAW jarang-jarang. Ini enggak berarti tiap pekan sholat di atas mimbar. Bukan. Sekali saja untuk mengajarkan ilmu sholat. Sudah selesai udah. Bukan menjadi sunnah yang kemudian sholat di atas mimbar, bukan. Jadi bukan dia sebagai istimewa sunnah sholat di atas mimbar, bukan, karena itu aja sekali aja dilakukan. Baik, makanya inna ma fa'altu hadza. Inna ma fa'altu hadza. Hanyalah saya berbuat seperti ini, sholat di atas mimbar. Kenapa sholat di atas mimbar, Abdullah? Dan bukannya di bawah juga bisa kalau masalah itu. Lita tamubi, lah ini ada maksudnya. Langsung lita tamubi wa lita'alamu sholati. Ini maksudnya. Supaya kalian mengikutiku dan mengetahui sholatku. Karena kalau di atas mimbar tinggi, orang dari sana pun lihat. Tapi kalau di lantai yang lihat yang mana? Orang yang sop di paling depan, atau orang yang di belakangnya, orang yang di sana tidak lihat. Tapi kalau di atas mimbar tinggi, yang di sana juga lihat. Gimana berdiri, gimana rukuk, gimana sujud dan sebagainya. Itu maksudnya. Berarti di sini bayanun bil fi'li walimadza bayan bil fi'li sekian. Di mana salatun Nabi SAW ala mimbar bayanun bil fi'li an amri salat. Tata caranya menggerakkan tubuh. Terus tahu. Berarti bil fi'li atau bil qaul? Bil fi'li. Kenapa bil fi'li? Coba kenapa bil fi'li? Kalau nggak langsung bukan. Karena bentuknya fi'il. Karena bentuknya apa? Fi'li, perbuatan, bertakbir, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Bentuknya apa ini? Fi'il adalah? Bukan qaul. Bukan. Berarti kaifiyah as-shalah mubayyan bil qauli wal fi'li. Mana yang bentuknya qaul? Zaid
Hah? Enggak ada. Masya Allah. Anta ini malah bagaimana repot nih. Repot Muhammad. Hah? Gimana repotnya? Repot gimana? Hah? Hadisnya sebelumnya. Gimana nggak repot? Udah dari tadi jelaskan bahwa sholat itu mubayyan bil fi'li dan qaul. Bil qaul wal fi'li. Masa qaulnya malah tidak ada? Nah, ini gimana ini? Mana yang bentuk qaul Ibrahim? Nah, bukan aduh, udah main anta ini tambah ngelantur lagi. Mana Ibrahim bentuknya qaul, bayanun bil qaul, aina huwa? Hah? Aina ma huwa? Dah, sama dia lagi. Apa? Fitratu minasyai'an fasallu. Allah musta'an. Saya ini enggak tahu yang dibikin kim-kiman atau apa, saya juga bingung. Fitratu minasyai'an fasallu kan salat dulu apa? Usuf. Anta ini gimana Ibrahim? Anta saya yakin tanya pikiran anda di mana sekarang? Jujur. Pikiran anda lagi di mana? Di sini. Jasadnya atau pikirannya? Lain pikiran dengan jasad. Abdul ini boleh jasadnya di sini, pikirannya bisa di rumah, betul kan? Jasad dengan pikiran lain. Gimana? Muhammad, anta Muhammad. Aina qaul, aina bayan bil qaul. Ada bayan wudu. Mana karena ini? Idza qumta rasul fasbil wudu berarti cuma amr bil wudu. Hah? Terus gimana? Belum sampai tujuan udah dipotong. Gimana antum ini? Salah. Yang namanya motong kalau sudah sampai tujuan belum sampai dipotong. Idza qumta ila sholati fasbil wudu itu cuma wudu tok. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasbil. Itu sampai idza qumta ila sholati fasbil wudu, tsumma istaqbil qiblah, fakabbir, tsumma qra' ma tayassara al-Qur'an. Tsumma ka'ata min ar-raqi'an ila akhir, itu namanya bayan bil qaul. Bil fi'li. Aina bayanin bil fi'li? Ismail. Qoma la mimbar. Sholat Nabi sallallahu alaihi mimbar, bukan qoma. Kalau mau qoma ya terus teruskan. Ya. Kalau ingin ringkas, sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Hada bayanun bil fi'li. Belajar segini tuh bingungnya sama. Gimana tuh? Hah? Rumet apa? Gim-giman yang nabrak mobil, nabrak pohon, nabrak apa enggak bingung. Bingung amat. Hah? Kok kayak bingung, Mas? Hah? Bingung? Loh, gimana? Kalau bingung ya bingung diulangi, kalau enggak bingung ya. Al-mujmal wal mubayyan. Tahu antara mujmal, tak ulangi lagi, enggak bosan-bosan. Tahu antara mujmal? Apa mujmal? Seperti yang belum jelas, mujmal dengan mubham. Jelas. Maksudnya itu belum jelas. Kenapa belum jelas pandangan? Coba kan jelas. Belum jelas kenapa belum jelas pandangan? Kenapa dikatakan mujmal? Kenapa?
daripada yang lain. Maksudnya hal itu membutuhkan apa? Bayan, penjelasan. Suatu ucapan, ya, suatu ucapan yang belum diketahui maksudnya kecuali dengan adanya penjelasan dari yang lain. Mujmal. Makanya akhir sholat kan? Kenapa dikatakan mujmal? Belum tahu? Perintahnya jelas. Apa perintahnya? Perintah untuk sholat. Tapi kan sholat membutuhkan apa? Syarat. Berarti ketika perintah sholat sudah jelas perintah untuk apa? Sholat, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk apa? Itu sholat. Cuma pelaksanaan kaifiyah, tata cara sholatnya ini yang belum ada. Berarti aqimus sholat kan dia membutuhkan bayan, ya, apa bayan? Penjelasan apa tuh? Ya, penjelasan bukan bayan tapi bayan. Penjelasan kaifiyah sholat baik. Nah, itu namanya mujmalu bayan. Wa atu zakata. Nah, Ibrahim yang tahu. Kalau wa atu zakata ini mubayyan atau mujmal? Mujmal atau mubayyan? Mujmal. Kenapa? Yang zakat jelas. Sekarang perintah untuk zakat, apa kamu kemudian perintah untuk sholat, untuk wudu? Kan bukan. Jelas berarti. Terus mujmal dari sisi mana? Kaifiyah zakat kan gampang, ambil beras dikasihkan. Contoh orang awam, ya orang awam orang awam, suruh pada zakat nanti. Oh iya, langsung ambil zakat kasihkan orang itu. Kan perintah untuk zakat membutuhkan apa? Apa bayan apa? Yang dibutuhkan bayan miqdar. Mau kemana? Pipis. Kalau betul pipis. Baiklah. Sehingga sesuatu yang masih membutuhkan bayan, sesuatu yang membutuhkan keterangan penjelasan, maka disebut apa? Mubham. Nabi SAW sholat di atas mimbar. Kenapa dikatakan mujmal Ibrahim? Kok mubayyan? Gimana dikatakan mubayyan? Kenapa dikatakan mubayyan? Karena sudah tidak membutuhkan tafsir, ya kan? Sudah sholat, sudah dipraktekkan. Praktek itu sudah merupakan bayan, sehingga bukan dikatakan mujmal, tapi mubayyan. Sahih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada mujmal mubayyan. Baik. Siapa tadi? Yang masuk. Siapa tadi itu? Ismail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata dia kaifiyah. As-shaum itu ma'ruf. Baik, kata dia kaifiyah as-shaum. Sebab shaum ya pada syarat dulu beda dengan syarat sekarang. Walaupun kewajiban puasa sudah ada, cuma kaifiyahnya beda. Orang dulu nggak makan sahur, nggak makan
sahur, kainan sahur itu, ya kan? Mari katakan sahur, mukhalafah itu lagi kita. Kemudian juga takjil al-iftar. Apa takjil iftar? Sudah menjadi bahasa kita buat takjilan. Buat takjilan buat apa? Kalau tadi ngomong takjilan, buat takjilan itu juga takjil. Besar takjil itu menyegerakan berbuka. Sebagai takjilan. Bahasa Indonesia Jawa. Ini juga ilmiah karena orang dulu mengakhirkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumul qisas. Ini juga membayar. Ayatnya langsung berikutnya al-qur'an bil qur'an. Kalau sampai kutiba alaykumul qisas, ini cuma setelahnya ada ayat ini ada terusnya al-qur'an bil qur'an maksudnya, sehingga ayat ini bukan lagi sudah mubayyan karena dalam satu rentetan ayat, satu susunan itu sudah diterangkan gimana qisas al-qur'an bil qur'an dengan qur'annya bil qur'an. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ada mujmal bayan. Abdurrahman. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Bayan? Atau mujmal? Ada mujmal. Semuanya tafsir wa ya'lamu ma fil barri wal bahri baru mufassal. Ada nama mujmal mufassal. Mujmal bayan. Secara ijma dikatakan bahwa Allah Ta'ala yang punya maf'ul baik. Secara mubayyan tidak satu persatu. Wa ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasbiqu wa la ya'lamuha wa la habatin fil ardi wa la rabbin illa al-muhim sesuatu ayat atau hadis yang masih membutuhkan pemahaman maksud, suatu ayat atau hadis yang masih membutuhkan maksud dari pemahaman ayat atau hadis tersebut pada yang lain disebut mujmal. Yang menjelaskan disebut apa? Mubayyan.
Belajar yang betul. Nah, siapa orang yang belajar yang kitabnya tidak dibakukan? Apa? Siapa yang belajar yang kitabnya ditumpuk di situ? Siapa? Orang belajar kitabnya dibakukan. Kenapa dibakukan? Supaya kamu baca. Kalau cuma belajar kita ditumpuk mau belajar apa lagi? Cuma saya kalau video itu belajar jangan duduk di situ, dibawa pulang, ya di rumah dibaca. Kita lagi namanya belajar. Kalau belajar begitu tinggal, anak-anak tinggal baru, di warung, besok mau masuk baru diambil lagi. Ini Allah Anda menyanyikan umur, menyanyikan umur apa pun, sudah tua nanti kan rasa. Bakulan baca, maksudnya di bakulan itu bukan apa, tapi di bakulan masuk. Ada yang bakulan masuk ada apa? Coba dari masalah bola. Cuma yang dibuat kok. Ini namanya belajar. Antum maksudnya antum tiap hari belajar selama sampai pagi berangkat siang pulang kalau tidak ada hasil. Sia-sia. Jadi dari rosok orang tua jangan kami dari caranya biru dia tiap tahun orang belajar. Orang dulu belum tahu mana hasil dari belajar, mana hasilnya, karena itu salah dalam belajar. Antum nggak belajar cuma kami berangkat, ya. Nanti di sini ikut halakoh, pulang ya pulang, gitu. Itu toh. Istilahnya menghabiskan waktu saja. Ya ini keliru. Dan buku enggak dibaca lagi, enggak dibaca lagi. Mereka dibaca, dihafalkan gitu loh. Jadi gim-gimannya pada lari, setan gim-giman pada lari kan masukkan ilmu. Itu cara melarikan setan gitu tuh. Ilmu masuk setan lari. Kalau ilmu nggak masuk setan datang. Masuk atau enggaknya bapak alam datang. Ini dihafalkan, dipahami, mujmal, mubayyan, ini. Al-am, al-khas, mutlak, muqayyad, ini masukkan ke otak. Ya. Jangan sampai berangkat maksudnya itu kalau ingin dapat ilmu masukkan. Jangan menyanyikan umur berlalu. Anta Muhammad dulu kan kecil anda kan, ya dia Muhammad dulu kecil masa tiba-tiba besar kan. Sekarang sudah nggak terasa, udah berjenggot, ya udah gede, udah ini, ya Rizky betul ya. Kayak Duhani dulu datang ke sini belum jadi jenggotnya, ini dulu masih malu, masih apa. Sekarang udah besar, tanpa terasa. Udah berapa? 5 tahun? 5 tahun belajar? 7 tahun loh, mana 7 tahun? Sudah 7 tahun. Sih belum terlambat kamu belajar sampai mati. Maksudnya kan nggak terasa. Waktu coba bayangin. 7 tahun kan lama. Sekira nggak lama? Lama nih? Lama kan? Lama. 7 tahun itu lama, bukan jangan bilang lama 7 tahun. Bilang berapa 7 tahun. Orang mendengar itu sudah kaget. Kalau saya nggak kuat, gitu. Ya, kalau orang bilang, kalau saya nggak kuat belajar itu. Tapi setelah
berjalan, ternyata kan kuat. Saat berapa tahun saat? Hah? Yang betul. Ramadan kemarin 3, berarti udah 3,5. Nggak terasa, ya kan? Nggak terasa. Nah itu makanya. Apalagi saya dari bayi. Hah? Antum bukan bayi dulu. Tajir lama. Ya, makanya itu maksud saya itu ya waktu jangan antum belajar nggak ada bekas, nggak ada ilmunya, rugi maksudnya. Seharusnya udah masya Allah kan gitu lama belajar. Ubaid berapa Ubaid? 6 tahun. 6 tahun, masya Allah. Ubaid antum sebenarnya sudah jadi orang Sampang, udah ngajar di Sampang sana. 6 tahun gimana? 6 tahun. Makanya mulai sekarang harus sadar. Ibrahim berapa tahun Ibrahim? Kayaknya Ibrahim juga sama 6 tahun ya, 7 tahun gimana? 5? 5 sampai 5. Ya, al-muhim begitu. Sekarang diperbaiki, antum udah besar-besar, udah dewasa. Kalau dulu masih dimaafkan. Dulu masih dimaafkan dulu, ya kan? Tapi sekarang kan udah besar. Dulu ini udah 20 tahun. Ya kan? Ibrahim udah 18. Artinya sekarang sudah usia buluk semua, nggak ada yang masih kanak-kanak. Udah balik semua dan udah lewat dari buluk. Antum kalau tidak pandai mengatur waktu, tiba-tiba antum sudah habis waktunya dan tua. Baik, masa kanak-kanak labas bihi, masa kanak-kanak orang bilang masa bermain-main. Sekarang masa udah bersiap-siap, bukan bermain-main lagi. Udah bersiap-siap, udah serius dalam belajar. Makanya latihan serius. Saya nggak senang orang belajar nggak serius. Orang belajar serius walaupun 2-3 orang labas bihi, bagi saya lebih senang. Karena jangan kamu kasihkan uang kepada orang yang tidak suka. Uang uang kamu cari nggak? Masya Allah, sampai capek, sampai pinggangnya sakit ya, sampai matanya ngantuk. Uang. Tapi kalau kamu kasihkan kepada orang yang tidak mau, ya tidak mau, gitu. Istilahnya begitu. Tapi walaupun uang 1.000 rupiah, gede apa 1.000 rupiah? Kecil, betul. Tuh. Tapi orang itu sangat butuh, matur lembah nuwun, kasih 1.000, ya kan? Bilangnya apa? Matur melembah nuwun, luar biasa, gembiranya kayak apa? Padahal dikasih 1.000. Orang tidak butuh uang dikasih 100.000, nggak butuh, ya nggak butuh. Nah itu contoh bagaikan ilmu gitu. Ilmu kamu kasihkan kepada orang yang tidak butuh, kerjanya yang ngantuk, dikhalaq ngantuk. Namanya tidak butuh. Orang tidak butuh itu akan dibawa kepada sifat-sifat kayak gitu. Yang ngantuk, yang menyepelekan, yang nggak peduli, yang wis nggak ada. Tapi kalau kamu kasihkan pada orang butuh, dikejar terus, ngejar guru, mana guru ini? Nggak ditanyakan mana. Nah ini namanya orang butuh. Itu. Ada apa? Nggak kelihatan apa? Namanya orang butuh. Ditunggu. Nah beda itu. Baiklah. Itu maksudnya. Bukan maksud apa-apa. Tapi maksud thariqah tafsil untuk kamu punya ilmu dan jangan disia-siakan waktu yang ada. Ubaid udah balik, betul. Tahu kenapa kamu balik? Loh kenapa? Coba saya tanya. Apa? Enggak dengar. Apa Bet? Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Oh tanda. Al-muhim sudah balik lah ya. Sudah kan umur 15 Bet?
Hah? Udah 15? Udah 15. Itu 15 zaman dulu sudah dapat jatah bantuan dari pemerintah. Zaman dulu dicatat UP dapat. Zaman dulu. Zaman sekarang bukan itu maksudnya. Zaman sekarang belajar yang betul. Baik, sehingga jangan disia-siakan. Ya antolah. Antum Masya Allah, antolah. Anta umur berapa antolah? 15? Berapa? 17. Masya Allah. 17 itu paling bagus untuk belajar antolah. Paling bagus. Jadi bukan anak kecil. Anak kecil itu enggak. Anak kecil bukan. Pokoknya umur 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Itu bagus. Maksudnya dia udah punya pemahaman. Dia. Orang dewasa punya. Makanya para salaf itu belajar umur 20 tahun. Keluar dari rumah, bukan belajar di rumah. Keluar dari rumah 20, 17, 18 itu baru keluar dari rumah. Sehingga keluar sudah beradab. Diajari adab oleh abi, oleh selama 15 tahun. Ya. Adab dengan guru, adab dengan teman, makanya para salaf itu pada beradab-adab. Kenapa? Udah ditanamkan adab. Kita ini terjadi kekeliruan. Anak keluar dari rumah itu belum kenyang dengan adab, malah suruh cari adab. Ya, sementara di pondok adalah tidak beradab. Ini repot, gitu loh. Tidak beradab. Jadinya suruh cari adab sendiri. Ini keliru. Harus di rumah tekankan adab. Sehingga orang tua tidak perlu gelisah kalau anaknya belum belajar. Yang penting anta tanamkan adab. Baru setelah itu keluar ikhlas. Umur 17. 17 baru ikhlas. Satu nih hukumnya itu. Dulu masih main-main misalnya. Baru ikhlas. Ikhlas itu mereka dapat ahadits, dapat adab, sehingga ketika ikhlas dia akan mencontoh guru. Dia akan mengambil adab dari guru. Dia akan belajar betul-betul. Ini karena terdidik begitu. Baik, itu maksudnya. Jadinya umur segitu baru thalabul ilm. Sekarang didapati umur 15 ngomong sudah bosan, ya kan? Sudah bosan thalabul ilm itu banyak. Betul guys ya? Itu umur 16, 13, 15, 16. Kerjanya bosan, aku udah bosan belajar. Maunya apa? HP-an. Kerjanya HP-an. Ini makanya orang seperti ini nggak punya masa depan. Tahu masa depan? Mau jadi apa? Maksudnya mau jadi apa? Baik manusia. Mau jadi orang jelek, udah banyak banget di dunia orang yang jelek. Mau jadi orang bagus, gimana jadi bagus kayak gitu? Kesimpulannya begitu, tabas. Maksudnya bukan saya marah, bukan. Memberikan nasihat, pengalaman hidup perlu diberikan dulu. Karena kalian tuh belum punya pengalaman, ya. Kalian kan mau baru hidup, istilahnya baru besar. Kita ini udah tua, udah pengalaman hidup, pengalaman kita gimana cara untuk dapat ilmu dan sebagainya, macam-macam. Antum nikmat. Di Indonesia bisa belajar usul dengan terang jelas apa nikmat. Kita dulu belajar di Indonesia belum dapat ilmu yang terang dan jelas. Itu loh betul. Tahun 94 saya udah belajar. Ilmunya belum terang dan jelas, masih mujmal. Belum mubayyan. Kenapa? Karena kemampuan gurunya memang belum sampai itu, ya. Guru kita ini dulu cuma tahu baca terjemah.
baca, diterjemah, baca, diterjemah. Itu aja selesai. Nggak tahu tahqiq masail, pembahasan masalah-masalah, nggak ngerti. Kita belajar dibacakan tafsir, yang baca nggak punya khibrah, nggak punya pengalaman dalam tafsir, nggak punya ini. Kayak apalagi ilmu hadis, ilmu hadis nggak ada itu. 1995 belajar ilmunya mujmal, ya, bukan mubayyan. Alhamdulillah antum belajar, insya Allah sudah mubayyan, mujmal dan mubayyan. Ya. Sekarang yang terima itu yang mujmal lagi. Ya, makanya itu harus sungguh-sungguh belajar. Makanya orang yang udah istifadah, bismillah udah istifadah di sini. Ya. Artinya kita bukan lagi apa tahadus binikmah untuk supaya kamu mencontoh yang lain. Yang sudah istifadah di sini betul-betul belajar, ngambil ilmu, belajar walaupun sudah belajar dengan ulama dengan masyayikh di sana nggak kesulitan. Sudah banyak mudah. Lain yang belum belajar, sudah belajar ilmu usul, sudah dasar-dasarnya ini bahasa apa dan sebagainya, udah ini ilmu ahadits, ya itu sudah mudah. Antum mulai zaman di sana tinggal menyelesaikan aja, langsung lari. Lain yang belum belajar merangkak-rangkak, ya, bersusah. Baik demikian. La ba'sa bi. Subhanallah walhamdulillah. Hah? Iktam.